A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma washrah lana sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang menonton video ini. Kajian lanjutan kita di pertemuan yang kelima membahas kitab Ulumul Quran karangan Syekh Nuruddin Itir. Yang mana pembahasan terakhir kita adalah tentang Asmaul Quran. Sebelumnya kita sudah membahas definisi dari Al-Quran dan membahas muhtarazat ta'rif, yaitu batasan-batasan ataupun sifat-sifat yang ada di dalam ta'rif Al-Quran, sehingga definisi selain Al-Quran tidak termasuk ke dalam selain Al-Quran tidak termasuk ke dalam definisi tadi. Baiklah kawan-kawan semua, kita masuk ke bahagian Asmaul Quran. Semoga ini tidak menghalangi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Qur'ani. Arafna anna lafzatul Qur'ani hiya ashharu asma'il Qur'anil Karim. Kita ketahui bahwasanya lafaz Al-Qur'an, nama Al-Qur'an itu dengan Al-Qur'an adalah nama yang paling masyhur di antara nama-nama Al-Qur'an. Bal hiyal ismul alamud dalu ala hadzal kitabil aziz. Bahkan dia, nama lafaz Qur'an itu adalah nama sudah menjadi isim alam, sudah jadi nama tersendiri yang menunjukkan terhadap satu kitab yang mulia, yang agung. Walil Qur'anil Karim asma'un ukhra katsiratun yushiru kullu minha ila janibin min khasa'isil Qur'ani aw fadailihi. Dan di lain sisi, Al-Quran ini memiliki nama-nama lain, nama-nama yang banyak juga, yang mengisyaratkan setiap nama tersebut kepada segi atau sisi dari karakteristik Al-Quran, khasa'is Al-Quran, atau keutamaan-keutamaannya, au ahdafihi, atau tujuan dari kitab ini, dari Al-Quran, wa qad uniyal ulama'u bi ihsa'iha wa istiqsa'iha wa syarhiha. Kemudian para ulama telah berusaha atau menaruh perhatian yang besar untuk menghitungnya, mencarinya, merisetnya, wastiqsaiha, sama itu dengan meriset, menghitungnya, wasyarhiha, dan menjelaskan makna dari nama-nama itu sendiri. Wa min ashhari asma'il Qur'anil Karim, dan di antara nama-nama Al-Qur'an yang masyhur itu adalah yang pertama Al-Kitabu. Wa hadhil madatu ma'khuzatun min fi asliha minal katsbi. Nama pertama Al-Qur'an selain Al-Qur'an adalah Al-Kitabu, yaitu Alkitab. Tentu ini berbeda ya, yang dimaksud dengan Alkitab Injil dengan Alkitab Al-Qur'an. Ya memang Al-Qur'an juga bisa kita katakan sebagai Alkitab. Tapi jika seandainya Alkitab orang Kristen juga meyakini seperti itu, tentu ini bukan dari segi yang bukan definisi Alkitab yang sama. Tapi secara bahasanya barangkali mungkin ada kemiripan atau ada kesamaan ya. Alkitab satu, yang satu lagi Alkitab juga. Tapi yang satu ini adalah Al-Quran, yang satu ini adalah Injil. Tapi kita lihat makna Alkitab yang disandarkan kepada Al-Quran ini adalah maddah ini, yaitu kataba ini, ma'khuzatun, diambil pada asalnya itu dari kata al-katsbu. Itu kataba yang berarti al-katsbu itu al-jam'u, al-jam'i. Wa minhu al-katibatu. Di antara kata yang sejenis dengan al-katsbu tadi atau al-kitabu tadi, sama materinya, kataba, yaitu kata katibatu. Artinya adalah al-jaish, batalion atau tentara. Kenapa disebut
tentara sebagai katibah, jadi tentara itu juga bisa kita sebut sebagai katibah. Karena apa? Legitima ya. Karena tentara itu sifatnya ya mereka berkumpul. Ada batalionnya, ada kodimnya, yang dimana di situ adalah tempat berkumpulnya tentara. Tsumma utliqat 'alal kitabah. Kemudian diitlaqkan, dijadikanlah kitab itu, katabah itu bermakna kitabah, yaitu tulisan, li jam'ihal hurufi, li jam'iha al hurufa. Karena tulisan itu adalah kumpulan dari huruf-huruf. Jadi makna dasar dari katabah itu adalah berkumpul atau kumpulan. Wa summiyal Qur'anu bidzalika, dan dinamakanlah Al-Qur'an itu dengan Alkitab, li'annahu yajma'u anwa'an minal qasasi wal ayati wal ahkami wal akhbari ala aujuhin mahsusatin kama dzakar. Inilah sebab penamaannya. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan Alkitab. Ini bukan berarti kitab Alkitab ini sama dengan Injil ya. Tapi kenapa Quran disebut Alkitab? Dilihat dari maknanya, yaitu bermakna al-jam'u, mengumpulkan, maka Al-Quran disebut dengan Alkitab karena dia mengumpulkan berbagai jenis dari kisah dan ayat-ayat, kemudian hukum, khabar-khabar dengan segi yang khusus atau dengan bentuk-bentuk yang khusus sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Illa anna nara haqqan ma qarrarahu al-muhaqqiq ad-Duktur Muhammad Abdullah Daraz, seorang ulama Mesir, bahwasanya kita melihat kebenarannya apa yang ditetapkan oleh muhaqqiq, itu Duktur Muhammad Abdullah Daraz, yang disampaikan oleh beliau, dikutip oleh beliau di sini dalam kitab An-Naba'ul Azim, anna fi tasmiyatil Qur'ani bihadainil ismaini, bahwasanya penamaan Al-Quran dengan dua nama ini, yaitu Al-Quran dan Alkitab, isyaratun ila anna min haqqihi al-inayatu bihifzihi fi mawdi'ini, la fi mawdi'in wahidin. Ini mengisyaratkan kenapa Al-Quran disebut Al-Quran dan Alkitab, karena isyarat kepada bahwasanya hak Al-Quran itu adalah inayah bihifzihi. Ada pertolongan, ada perhatian yang besar untuk menjaganya di dua tempat, tidak pada satu tempat saja. Apa itu? A'ni annahu yajibu hifzuhu fi suduri wa suturi jami'an. Bahwasanya, maksud saya ini adalah wajib penjagaan Al-Quran itu melalui dua hal, yaitu fi sudur was sutur, di dada, di hati kita, yaitu dengan hafalan, was sutur, dengan tulisan. Fala thiqata lana bihifzi hafizin hatta yuwafiqar rasma wal ar-rasma al-mujma'a alaihi minal ashabi. Maka tidak ada kepastian, tidak ada keyakinan, kethiqahan bagi kita dengan hafalan seorang hafiz, sampai hafalan seorang hafiz tadi sesuai dengan rasam yang disepakati oleh para sahabat. Jadi kunci dari thiqahnya Al-Quran tadi tidak hanya sekedar dari hafalan seorang hafiz Al-Quran saja, tapi juga harus sesuai dengan apa yang ada di dalam mushaf yang telah disepakati oleh para sahabat. Al-manqulu ilaina jilan ba'da jilin, yang al-manqula ilaina, yang ini kami manqula kami baca ini karena menaat kepada rasam, sesuai dengan rasam yang dinukilkan kepada kita jil ba'da jil, masa ke masa, masa setelah masa, artinya dari waktu ke waktu, ala hayatihi allati wudi'a 'alaiha awwala marratin, sebagaimana bentuknya ketika pertama kali ditetapkan, dia ditetapkan. Wala thiqata lana bi kitabati katibin hatta yuwafiqa ma huwa 'indal huffazi bil isnadis sahihil mutawatir. Di lain sisi kita juga tidak bisa, la thiqata lana bi kitabatin, tidak bisa kita pastikan hanya sekedar dengan tulisan orang yang menulis atau yang mencetak mushaf, sampai sesuailah cetakan atau mushaf tadi dengan apa yang ada pada huffaz,
para ahli Al-Quran, para hafiz Al-Quran dengan sanad yang sahih dan mutawatir. Nah, itu adalah syarat mutlak kita menerima sesuatu itu sebagai Al-Quran. Sanadnya adalah sanad yang mutawatir. Wa bihadhil inayatil muzdawajati, dan dengan penjagaan yang double ini, 2 kali lipat, artinya dari segi tulisan dan dari segi hafalan di dalam hati, yang Allah berikan kepada jiwa-jiwa umat Nabi Muhammad atau kepada diri umat Nabi Muhammad sebagai bentuk ikut kepada nabinya, maka Al-Quran ini senantiasa baqiyal Qur'anu mahfuzan fi hirzin harizun. Maka tetaplah Al-Quran tadi kekal terjaga di penjagaan dalam penjagaan yang ketat. Injazan liwa'dillah, menunaikan dalam rangka karena ingin menunaikan janji Allah alladzi takaffala bihifzihi, yang menjamin penjagaan Al-Quran sebagaimana Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjamin penjagaannya. Walam yusibhu ma asabahul kutubal madiyata. Dan Al-Quran tidak ditimpa oleh apa yang ditimpakan kepada atau apa yang tertimpa kepada kitab-kitab terdahulu, minat tahrifi wa tabdili wa inqita'is sanadi, yang berupa itu tahrif, penyelewengan, kemudian tabdil, pergantian, kemudian inqita'is sanad, terputusnya sanad dari kitab-kitab terdahulu. Fa innallaha lam yatakaffal bihifziha, Allah tidak menjamin itu akan dijaga. Bal wakalaha ila hifzin nasi, tetapi Allah mewakilkan atau menitipkan penjagaannya itu kepada manusia. Maka Allah berkata, warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah. Rabbaniyuna wal ahbar, para pendeta dan para rahib, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, mereka lah yang dituntut untuk menjaga kitab-kitab Allah. Tapi naudzubillah, ternyata mereka tidak mampu melewati ujian tersebut. Mereka mengganti isi dari kitab Allah. Ai bima tuliba ilaihim hifzu, itu dituntut kepada mereka menjaganya. Wasirru fi hadhihi tafriqati, dan rahasia dari tafriqah ini, pembedaan ini, pengelompokan ini, anna sa'iral kutubis samawiyah, bahwa semua kitab samawi ji'a biha ala tauqidi la ala ta'bid. Jadi kenapa Al-Quran tadi berbeda dengan Taurat, Injil, dan Zabur? Sebagaimana Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat, tapi kitab lain tidak Allah jaga sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka datang, atau kitab-kitab itu datang ala tauqid. Tauqid ini adalah untuk waktu-waktu tertentu saja, tidak selamanya. La ta'bidi, tidak untuk selamanya. Wa anna hadzal qur'ana ji'a bihi musaddiqan lima baina yadayhi minal kutubi wa muhaiminan 'alaiha. Dan bahwasanya Quran ini datang sebagai pembenar apa yang ada di hadapannya berupa kitab-kitab tadi. Jadi Al-Quran membenarkan apa yang ada di Taurat, Injil, dan Zabur, dan kitab-kitab lainnya yang mungkin tidak ada diceritakan di dalam literatur kita, bahwa kitab tersebut dibenarkan dan diabsahkan oleh Al-Quran sebelum terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Dan Al-Quran berperan sebagai yang lebih memprakasai atau lebih berkuasa atau lebih kuat derajatnya dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya. Fakana jami'an lima fiha minal haqa'iqi tsabitati. Maka Al-Quran berperan mengumpulkan untuk apa saja yang ada di dalam Taurat atau dalam Injil yang berupa hakikat-hakikat yang tetap. Zaidan 'alaiha bima sya'allahu li ziyadatahu. Dan juga Al-Quran juga menambah sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah ingin kehendaki bertambah. Jadi artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran
membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, dan boleh jadi Al-Quran menambah apa yang ada dalam Taurat dan Injil kalau Allah inginkan. Atau bahkan mungkin Allah hapuskan apa yang ada di Taurat dalam Injil. Tapi yang jelas, Taurat dan Injil sebelum ditahrif itu, semuanya tentu mengarah kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Taurat dan Injil juga telah diisyaratkan bahwa akan ada nabi terakhir dengan ciri-cirinya yang telah disebutkan. Namun, itulah qadarallahu ma syaa fa'ala. Allah menakdirkan bahwa kitab-kitab itu tidak terjaga, dan juga para rahib dan para pendeta saat itu, para ulama pada zaman itu, ketika sebelum datangnya Islam, ulama-ulama atau ilmuwan, ustadz-ustadz dari nabi terdahulu, tidak menjaga kitab tersebut sebagaimana semestinya. Tapi mereka melakukan perombakan dalam isinya, dan Al-Quran lah yang satu-satunya tidak mengalami perubahan tersebut. Wa kana saddan masaddaha wa lam yakun syai'un minha liyasudda masaddahu. Dan Al-Quran juga berperan sebagai kitab yang menempati tempat kitab-kitab suci tadi. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan tempat Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran punya tempat khusus, kemudian tempat khusus tadi, maksudnya begini, kita ulang. Jadi kitab-kitab terdahulu yang sudah punya peran tadi diambil oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa digantikan perannya oleh kitab yang lain. Sehingga Al-Quran adalah kitab terakhir, pedoman terakhir. Maka semestinya kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, harusnya mereka ini lanjut beriman dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dalam kitabnya dijelaskan seperti itu. Dalam kitab Taurat dan Injil itu dijelaskan seperti itu sebelum dilakukan tahrif. Allahu a'lam. Faqadallahu ayyabqa hujjatan ila qiyamis sa'ah. Maka Allah berkehendak, Allah tetapkan Al-Quran ini kekal sebagai hujjah sampai hari kiamat. Wa idza qadallahu amran yassara lahu asbabahu. Apabila Allah telah berkehendak terhadap suatu perkara, maka Allah akan memudahkan jalan untuk selesai perkara tersebut. Wa huwal hakimul alim. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa min asma'il Qur'an, di antara nama-nama Al-Qur'an adalah An-Nur. Qala ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Itu kalimat nur, Allah sampaikan di situ bahwa Allah menurunkan kepada umatnya nur, cahaya yang nyata. Wa munasabatu hadhihi tasmiyah, dan kecocokan atau berkaitan penamaan Al-Quran dengan nur tadi, bahwasanya Al-Quran atau sebab Al-Quran dinamakan dengan nur tadi, Al-Quran itu membuka hakikat-hakikat wa yajluha bi bayanihi shani', dan memperjelas atau menstabilo, meng-highlight dengan bayannya yang an-nasih, yang suci dan putih, wa burhanihi as-sati', dan dengan burhan, dengan bukti-bukti argumentasinya yang jelas dan pasti. Wa yaj'aluna, atau terang juga, dengan terang dan berkilau. Wa yaj'aluna nudriku ghawamidal halal wal haram, dan membuat kita mendapatkan atau mengetahui hal-hal yang sulit, ghawamid, hal-hal yang sulit dari halal dan haram itu terungkap, tersingkap dengan adanya Al-Quran. Wa ma la yastaqillul aqlu bitawassuli ilaihi min ulumil aqidati wasyari'ati wa ghairiha. Dan apa-apa saja, yaitu Al-Quran juga menjadikan kita tahu, mendapatkan apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal, yang tidak mungkin bisa sampai akal kepadanya, berupa ilmu akidah ataupun syariat dan yang lainnya. Karena memang syariat dan akidah ini memang bukan ranah akal lagi. Maksudnya, misal ada beberapa ranah yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Contohnya, apakah surga dan neraka itu ada? Kita tahu surga dan neraka itu ada karena Allah yang memberitahu di dalam Al-Quran. Apakah ada hari kiamat? Itu Allah yang memberikan dalam
Al-Quran. Al-Furqana, yang ketiga namanya Alkitab An-Nur, kemudian Al-Furqan. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa wajhu tasmiyati dan wajhu hadhi tasmiyati dan wajah tasmiyahnya atau sebab penamaan Al-Furqan, Al-Qur'an dengan Al-Furqan, annahu farraqa bainal haqqi wal batili. Yaitu karena Al-Qur'an membedakan antara yang hak dan yang batil, wal imani wal kufri, membedakan iman dengan kafir, wal halali wal haram, halal dan haram, wal khairi wal syarri, dan baik serta buruk, wa dzalika li ghayati kamalihi fil hidayati wal bayan. Dan hal tersebut karena sangat sempurnanya Al-Qur'an di segi hidayah dan dari segi bayan atau dari segi penjelasannya. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kami dalam pembacaan, penterjemahan, atau syarah, maka boleh dikoreksi di kolom komentar ataupun kita diskusikan bersama untuk kita cari kebenaran dan kita dalam rangka bersama-sama membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf kalau ada salah dan kurang dari kami. Jika ada manfaat yang dapat kita ambil dalam video ini, maka itu adalah inayah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh dibantu untuk like dan share video ini jika teman-teman merasa ini perlu disampaikan atau diberitahukan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.